Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Subagio, dalam e-learning mata kuliah studi kelayakan. Oke, dalam kesempatan ini kita akan dan sudah memasuki pada pertemuan yang ke-6 tentang penugasan penyusunan studi kelayakan bisnis. Ini adalah merupakan bagian yang sangat penting di mana kita sudah mulai untuk menyusun sebuah laporan yang sesuai dengan tugas kita masing-masing. Baik, sebagai gambaran sebelum kita menjelaskan mengenai tata ketentuan dan aturan dalam penugasan ini, kita akan lihat bagaimana yang sudah pernah dibuat oleh kelas Anda dalam menyusun laporan studi kelayakan. Berikut adalah contoh dari proposal. Ya, jadi sebelum menyusun penulisan, kalian diminta untuk menyusun proposal terlebih dahulu. Di situ kalian akan mendesain mengenai rencana penulisan dari mulai latar belakang, kemudian apa saja yang akan kalian tulis dan jelaskan sistematikanya, dan tentunya referensi yang kalian bisa pilih untuk menyusun tugas ini apa saja. Kita bisa lihat, ini adalah cover dari penulisan proposal. Jadi kalian tulis dulu judulnya. Ini salah satu contoh. Misalnya studi kelayakan pendirian toko baju gamis. Itu adalah merupakan tugas yang mau ditulis oleh salah seorang dari mahasiswa kita. Kemudian ada tulisan di bawahnya proposal tugas. Ini adalah proposal, ya bukan pelaporan tapi proposal yang ditulis oleh Desi Ratnasari. Dan tulis nama induk, nomor induk mahasiswanya. Kemudian program studi apa, ada yang akuntansi, ada yang manajemen. Silahkan ditulis, disesuaikan dengan prodi masing-masing. Ya. Nah, kemudian daftar isi. Daftar isi ini adalah merupakan susunan sistematika yang akan ditulis oleh mahasiswa. Apa saja sistematika yang akan ditulis dalam proposal ini? Pastinya ada 3 bab yang kalian harus sudah mulai siapkan, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada perumusan, ada pembatasan, ada tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Kemudian yang kedua, landasan teori. Karena di dalam studi kelayakan ini ada beberapa definisi dan pengertian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu studi kelayakan. Kemudian, lebih spesifik terkait dengan aspek pasar dan pemasaran, aspek SDM, aspek teknis, dan aspek keuangan. Nah, di situ kalian diminta untuk menjelaskan secara teoretikal dan konseptual. Dan selanjutnya jangan lupa dibuat jadwal penelitian. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang akan kalian gunakan dalam penulisan tugas ini. Kemudian hal yang terpenting lainnya adalah menyusun jadwal penelitian. Diharapkan dalam waktu tidak lebih dari 4 bulan tugas ini sudah selesai, seiring dengan berakhirnya masa periode di semester genap ini. Nah, saudara sekalian, kita kembali ke paparan kita. Ya, ini adalah ketentuan umum. Ketentuan umum silahkan dipelajari secara detail yang mengatur mengenai kertas yang akan digunakan, kemudian pengaturan jarak spasi dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, gitu ya. Kemudian juga ketikan menggunakan apa, gitu ya. Kemudian size-nya berapa,
kemudian pengaturan ketebalan, dan seterusnya diatur secara detail. Kalian bisa baca. Dan mengenai penomoran juga sudah diatur, sehingga nanti akan lebih teratur, lebih sistematis, dan tentunya punya identitas tersendiri. Ya. Dari penulisan lampiran, kita tulis L1, L2, dan L3 misalnya. Ya, kemudian bab 1, bab 2 ditulis dalam huruf kapital, dan seterusnya. Kalian silakan dipelajari. Ini sudah cukup gamblang, ya, sudah cukup jelas mengenai aturan penulisan, dan tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian bisa pelajari secara proporsional. Untuk menentukan standar minimum mutu ada ketentuan, yaitu pendahuluan ini secara akumulatif proporsinya tidak lebih dari 10%, ya. Jadi jangan terlalu banyak di pendahuluan. Kemudian landasan dan pengembangan hipotesis itu 30%, ya. Kemudian metodologi 50%, support kumulatifnya. Kemudian pembahasan 90% dan kesimpulan dan saran 100%. Secara proporsional, besaran atau banyak sedikitnya tulisan, pendahuluan itu hanya 10%. Sedangkan landasan dan pengembangan hipotesis 20%, metodologi 20%, dan yang paling besar dan terbesar adalah pembahasan. Karena disitulah substansi dari analisis yang kalian nanti akan kerjakan. Kemudian setelah itu ada simpulan. Nah, secara umum sistematikanya ada 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Kalian bisa pelajari secara lebih detail lagi. Nah, sebagai bahan acuan penulisan, kalian bisa merujuk pada 8 textbook yang kalian bisa pilih sendiri. Kemudian minimal ada 2 jurnal yang kalian bisa rujuk sebagai bahan rujukan ilmiah, ya. Nah, sedangkan format penulisan laporan studi kelayakan ditentukan sebagai berikut. Jadi ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 alasan teori, kemudian bab 3 metodologi, dan bab 4 pembahasan hasil penelitian. Di situ ada minimal 5 aspek. Di aspek pemasaran, aspek produksi, aspek SDM, aspek keuangan, aspek legal, dan tambahan adalah aspek lingkungan kalau dikehendaki jika ada. Kemudian terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Ini adalah beberapa contoh yang kalian bisa dapatkan dan unduh dari materi ini di e-learning bagioconsulting.com. Ya, tidak bisa dijelaskan karena keterbatasan waktu, tapi kalian bisa pelajari sendiri dengan melihat contoh yang ada, dan tentunya setelah itu kalian bisa lanjutkan dalam praktek penulisan tugas studi kelayakan ini. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian untuk mengantarkan kepada pertemuan yang ke-6. Secara detail sekali lagi silakan dipelajari di buku dan diktat yang sudah ada, dan pedoman penulisan studi kelayakan yang sudah tersedia juga. Silakan diunduh dan dipraktekkan. Terima kasih dan salam sehat selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.